Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah. Mari kita bersaat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nas pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat, mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 380. Bangunkan kami. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa banyak hal yang kami lakukan dalam hidup kami tidak memperkenankan hati Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kami mau datang dengan rendah hati, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Baik yang kami lakukan melalui tutur kata kami, pikiran kami dan tindakan kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami.
Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang dengan rendah hati mengaku segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari KPPK nomor 333. Ku tak pernah rendah hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. 在还没有听到的时候，我们来进入祷告。 Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. 我们的阿爸父，感谢你，因为你还给我们一个好的时间来到你店里来敬拜你， Untuk bisa mendengar akan pemberitaan firman. 所以我们能够听你的话语。 Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. 主啊，我们人在这里，心里在这里，我们聆听你的话语。 Urapi untuk kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan ataupun yang akan menerjemahkannya. 高莫我们两位妇人要讲的还是翻译的， Jadikan kami berdua menjadi alat di tangan Tuhan. 让我们能够同一心来守于主的器皿。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣名求的，阿门。 Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita 好，我们翻开我们的圣经。 yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 就是在箴言书第16章第18到20节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan sekali lagi dalam bahasa Mandarinnya. 我要用印尼文来念一次，然后来用中文来念一次。 Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. 箴言书第16章第18节到20节，骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，心里谦卑以穷乏人来亡，强如将入屋，与骄傲人同分，尽守信言的必得好处，依靠耶和华的更为有福。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 这是神的话语，反听到而行道的人，并未有福了。阿利路亚。 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的会众们，早安， Shalom. 早安，安康。 Kita bersyukur hari ini firman Tuhan bisa kita dengarkan kembali pemberitaannya. 我们满心来感谢主，因为在今天早上，我们还能够来到殿前来敬拜神。 Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, berbicara tentang kesombongan merusak, kerendahan hati membangun. 我们今天所要讲的就是讲到这个败坏的骄傲，还有这个谦卑的谦卑的建立。 Kesombongan sering melekat pada diri seseorang, baik dia sadari ataupun tidak dia sadari. 每个人就有这个骄傲的态度， Dan sifat sombong ini memang sulit untuk bisa diakui oleh orang itu. 当我们看到这个骄傲，就是很难来治疗的。 Kata lain dari kesombongan itu disamakan dengan congkak, angkuh, arogan, dan juga takabur. 换一句话来说，骄傲就是讲到高傲啊，跟那个不管别人的事。 Dalam buku yang berjudul 7 Dosa Pokok, penulis menempatkan kesombongan sebagai dosa dasar yang menyebabkan dosa-dosa lainnya. 有一本书有写到7条的罪犯，这个骄傲就是从第1到第7的骄傲，就是我们犯罪的事情。 Seorang yang sombong menganggap dirinya lebih dari orang lain dan cenderung akan merendahkan orang lain yang ada di sekitarnya. 一个骄傲的人就是提高自己，然后看不起别人。 Santo Bernardus dalam bukunya membagi kesombongan dalam 12 tingkat. 这个本拉路圣人呢，就把这个骄傲分成12个层级。 Rasa ingin tahu segala sesuatu, 要想知道某某事情， pikiran yang sembrono, 乱发想法的， tawa di luar kewajaran, 不在平常的时候来欢笑， banyak bicara, 很多来有言讲话， suka menyombongkan diri sendiri, 要自己高傲， suka dipuji, 要被人称赞， merasa diri dapat melakukan segala sesuatu, 以为自己能够做什么能够做的， pembenaran diri, 要成为自己而已。 tidak jujur, 那没有这个信实， memberontak terhadap peraturan dan juga atasan, 还有对这个立法来反抗， berbuat dosa dengan bebas, 很骄傲的做那个做过犯， dan terbiasa berbuat dosa. 然后很时常的犯罪。 Jadi ini 12 tingkat tentang kesombongan itu. 这12个分次的骄傲题目， Dan kalau kita memperhatikan kesombongan yang dimiliki oleh seseorang itu sifatnya merusak. 当我们看更清楚呢，这个骄傲的结果呢，就是要成为一个败坏。
nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. 那我们今天所读的在箴言书第16章第18节， mengingatkan dampak kesombongan dan kecongkakan yang merusak itu. 这里来提醒我们有一个很骄傲的心。 Ada dua dampak besar yang merusak di dalam kesombongan. 有两个结果，如果我们做了一个很骄傲的事情， Yang pertama itu dikatakan kesombongan akan mendahului kehancuran. 第一就是我们的骄傲是危险。 Jadi sebelum kehancuran itu terjadi, dimulai dulu, diawali dulu dengan kesombongan. 在这个败坏还没有成果的时候，我们就从这个骄傲来开始。 Dan kalau saya coba merenungkan, melihat di dalam realita keseharian, 当我来从我们生活上来查考， betul apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini. 箴言所说的是真确的。 Kehancuran karir seseorang 当一个人失败在他的工作上， dimulai saat dia sombong ketika dia bisa mencapai tingkat karir tertentu. 就是属于他出钱已经做了很骄傲的事情。 Kehancuran dalam pelayanan demikian juga. 那当他在侍奉上有失败的时候， Karena dia bisa melakukan banyak perkara dalam pelayanan, dia menjadi seorang yang sombong. 因为他以为他自己能够做了很多的奉献侍奉，然后他就成为自己骄傲 Itu 了。 menghancurkan pelayanan. 当然这个效果呢，就是成为失败了。 Bahkan banyak keluarga-keluarga yang hancur 还有很多的家庭也是这样 juga 失败。 dimulai dari kesombongan. 这个失败呢，就是从这个骄傲来开始的。 Orang yang sombong nggak mau mengakui akan kesalahannya. 因为骄傲的人不要承认自己是骄傲， Dia akan katakan aku yang paling benar, orang lain yang pasti salah. 当然他是要去夸自己是对的，人家是错误的。 Dan jangan pernah harap orang yang sombong itu mau meminta maaf. 然后我们也不要想别人这个骄傲的人不要为我们来做一个抱歉。 Kemudian dampak yang kedua dari kesombongan yang merusak itu. 那第二个效果呢？ Kesombongan mendahului kejatuhan. 第二个效果是所相的这个败坏。 Jadi ketika seorang itu bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam kehidupan dia, 当他升到一个很高峰的生活品格上， lalu timbul kesombongan dalam hatinya, itu menjadi titik awal kejatuhan dia sebetulnya. 然后他的心呢就变成有很骄傲的，就是这个败坏的开始了。 Sehingga di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-19 所以在箴言书第16章第19节， diingatkan di dalam hal kita bergaul dengan seseorang. 还有一个劝勉给我们听， Dikatakan lebih baik kita bergaul dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. 就是你们要活跟那个谦卑的人核心，比这个骄傲的人分享。 Kalau saya coba renungkan apa yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 19 ini. 当我们在思考到这个箴言书第16章第19节的时候， Cukup aneh. 是很奇怪的。 Ya, ketika orang itu membagi rampasan, 当我们来分享我们的强部， harusnya kan itu sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi dia, 当然他们已经觉得这是很高兴的事吗？ sangat menyenangkan bagi dia. 就是他们很喜欢做的事。 Itu kalau membagi rampasan dengan orang yang baik, yang Logo. rendah hati. 我们这个分享是对于真实的人， Tapi kalau membagi rampasan dengan orang yang sombong, yang congkak, waduh, buat rugi besar buat kita. 但如果我们这个作物来跟这个骄傲的人分享呢，我们就有亏欠了。 Jadi kalau kita belajar melihat apa yang dikatakan di dalam Amsal ini, kesombongan itu merusak. 当我们看到这个败坏所相的这个骄傲呢， Pertanyaan bagi kita bagaimana caranya agar kita tidak menjadi sombong. 然后我们怎么能够不要成为一个骄傲的人呢？ Ayat yang ke-20 memberitahukan dua hal mendasar. 就是在第20节告诉我们， Yang pertama itu dikatakan memperhatikan firman Tuhan yang akan membawa kebaikan. 第一个就是你们要遵守
顺延的必得好处。 Firman Tuhan itu akan menegur dia, membaharui hidup dia dari hari ke hari. 神的话语就能够来改变他一日的变。 Sehingga kalau dalam hatinya mulai timbul kesombongan itu, firman Tuhan menegur dia, mengkoreksi dirinya untuk dia mengubah. 就是当他生活上他的品格变成要成为一个骄傲的人，那圣经呢，就是神的话语呢，就要改正他。 Untuk dia mengubah diri jangan menjadi pribadi yang sombong, tetapi merendahkan diri menjadi seorang yang rendah hati. 就是提醒到他，你不要作为一个骄傲的，但是每日的会改成为一个谦卑的人。 Jadi sangat penting sekali ketika kita melihat kehidupan seseorang, dia hidup memperhatikan firman Tuhan, dia nggak akan menjadi sosok pribadi yang sombong. 当然，我们看到了，如果有某某人呢，能够顺服神的话语，来自己来走神的道路，我们就要肯定这个人是不会有骄 Karena 傲 dia 的， sadar siapa dirinya. 因为他知道自己是谁了。 Dia orang berdosa, dia orang yang dimurkai oleh Allah. 他是一个罪人，他是被审判的人。 Tapi ketika dia bisa mencapai pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya, bukan karena dia yang hebat, 但是他有一个成就呢，不是因为他自己的能力， tapi karena Tuhan yang memberikan karunia bagi dia untuk bisa mencapai itu. 但就是神的恩典来给他，成为他能够有一个好意。 Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk menyombongkan diri. 所以我们没有一个理由来自己骄傲自己。 Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak sombong? 还有我们怎样成为一个不骄傲的人？ Dikatakan percaya pada Tuhan yang dapat memberi kebahagiaan itu. 也就是来靠主能够得到这个福， Percaya. 要靠近主。 Sekarang ini banyak orang yang kadang-kala bicara tentang percaya, bagi dia sudah tidak relevan dalam hidup. 因为有很多人讲到这个要信呢，就是没有很大的问题给他们在生活上， Dia lebih banyak percaya kepada kemampuan diri sendiri. 他自己就相信到自己的能力， Lebih banyak percaya kepada kehebatan dia. 就是他比较相信他自己的能力。 Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 所以我们成为的神的儿女、信主的人， harusnya sudah menanggalkan kesombongan itu. 我们就是要把我们的骄傲来脱去。 Kenapa kita harus meninggalkan kesombongan itu sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus? 那为什么我们要脱去我们的骄傲呢？ Karena mereka telah mengenakan manusia baru dalam Yesus. 因为他已经穿了新的人， Manusia lamanya sudah mati. 旧的人已经死了， Manusia barunya ada diciptakan di dalam Kristus. 新的人就有了从耶稣基督来造成的。 Dan sebagai manusia baru kita harusnya hidup di dalam kerendahan hati. 所谓新的人、新造的人， Kita meneladani teladan Yesus Kristus sendiri. 我们就有谦卑来模仿耶稣。 Kalau kita belajar tentang kehidupan Kristus seperti dicatat di dalam Alkitab, 当我们思考到还是学习到耶稣的生活， sangat luar biasa. 我们看到很伟大的， Dia Allah yang mulia. Dia telah merendahkan dirinya dengan luar biasa menjadi manusia. 他是一个很珍贵的神，从天来到这个地上， Bahkan 成为 ketika dia akan 人， datang sebagai manusia, dia hidup di dalam segala kesederhanaan. 他成为一个人，生活在很平凡的人品， Yang merangkul semua orang yang ada di sekitarnya. 他也呼召了很多的人， Dan ini bukan perkara mudah untuk 这 kita 不 lakukan. 是很容易的事能够我们做得 Kita 到。 lebih mudah untuk merangkul orang-orang yang sederajat dengan kita, bahkan lebih tinggi dari kita. 我们平常呢，就是很喜欢来接待跟我们一样的，还是比我们更高的。 Kalau lebih rendah,
但如果比我们更低 kita 的， akan jauhi dia, jaga jarak dengan dia. 那我们就没有接待了他们，就把他脱离得很远。 Tapi Kristus beda. 但耶稣基督是不一样的， Yesus itu merangkul orang-orang itu. 他来交代所有的人。 Tokoh-tokoh agama Yahudi menjauhi mereka. 那我们看到祭司长呢，他们离开了耶稣基督， Tapi Yesus merangkul mereka. 但是耶稣基督也是再来接待他们。 Kenapa Yesus melakukan itu? 但为什么耶稣基督要这样做呢？ Karena kerendahan hati Kristus itu. 因为耶稣基督有一个谦卑的心。 Jadi kalau Kristus saja sudah menunjukkan keteladanan seperti itu, 那如果耶稣基督自己已经有一个谦卑的心给我们看了， merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati di atas 他 kayu salib. 谦卑到死在十字架上。 Yang hari ini kita peringati kembali kematian Kristus itu Itu melalui sih. sakramen perjamuan kudus. 我们已经来思考这个事，然后我们从这个圣餐也是看到了。 Marilah kita mengingat kembali apakah diri kita telah mengikuti keteladanan Kristus itu. 还有我们现在呢，就要来查考我们的心思意念，是否我们有遵从耶稣基督吗？ Kerendahan hati yang dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus akan membangun kehidupan dan membangun relasi. 在耶稣基督生活里面的每一个谦卑的人， Jadi marilah kita saat ini 那我们一同来 bertanya kepada diri kita masing-masing. 来自己查考自己， Apakah kita telah hidup di dalam kerendahan hati? 是否我们已经活在这个谦卑的心吗？ Ataukah kita hidup di dalam kesombongan diri kita? 还是我们在活在这个骄傲的心？ Dan orang seringkali nggak mudah mengakui bahwa dirinya itu sombong. 人就是这样子，不要认为自己是一个骄傲的人。 Bahkan dia bisa marah kalau dikatakan dia sombong. 当然他会很发怒，如果我们告诉他你是一个骄傲的人， Tapi orang lain akan menilai dia pribadi yang sombong atau pribadi yang rendah hati. 所以从这边人就能够看不到这个是谦卑的人还是一个骄傲的人。 Hal itu bisa diamati, dilihat melalui perilaku kehidupan keseharian. 某某事情呢，我们就能够看到、观到，还有我们能够批评他能怎样的生活。 Sebelum nanti kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus ini. 当我们还没有接受圣餐的时候， Marilah kita mengkoreksi diri kita sendiri. 让我们来查考我们自己。 Jikalau masih ada kesombongan yang kita simpan, yang kita hidupi dalam hidup kita, 如果今天在我们的身上还有一个很骄傲的心存在里面， mari kita tanggalkan itu 好把我们的骄傲把它吐出去， dan kita mau hidup rendah hati sama seperti Kristus itu. 然后我们要又有谦卑的心来做这个生活的道路，跟随耶稣。 Amin, firman Tuhan. 阿明。 Kita mengambil waktu teduh. Selesai. 我们来做个默祷。Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesaat lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada hari ini didasari dengan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan
Bapa. Sesaat lagi kita akan menerima sakramen ini. Sakramen yang kita adakan pada hari ini, meskipun diadakan secara online, tetapi kita tetap memaknai dengan makna yang sama, bahwa sakramen perjamuan kudus diadakan untuk mengingat kembali, mengenang kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, di mana tubuhnya sudah dihancurkan dan darahnya sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Perjamuan kudus yang kita adakan hari ini diperuntukkan bagi jemaat ataupun simpatisan yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidik, dan kami juga mengundang bagi setiap orang yang sudah percaya Yesus yang sudah dibaptis untuk bersama-sama dengan kami. Meskipun dari gereja lain, kami mengundang untuk berbagian juga bersama dengan kami dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita menerima sakramen ini, marilah kita bersama-sama mengkoreksi diri kita. Apakah masih ada dosa yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan? Mari kita akan berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur kesempatan hari ini kami boleh diundang kembali untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini kami adakan untuk mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Dan firman-Mu katakan, sebelum kami menerima roti dan anggur, kami mengkoreksi diri kami. Mungkin ada dosa yang belum kami akui di hadapan Tuhan, dan itu akan menghalangi kami di dalam kami menerima berkat Engkau, di dalam kami dilayakkan untuk berbagian dalam perjamuan ini. Kami mengakui setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menguduskan dan menyucikan kami dari segala dosa kami ini, sehingga setiap pribadi kami dilayakkan untuk berbagian dalam perjamuan ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, di hadapan murid-muridnya dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti, kamu mengingat aku yang sudah mati bagimu. Cawan yang berisi anggur ini pun juga melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Waktu Yesus disalib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Jemaat di rumah yang telah memiliki roti, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Kami bangkit berdiri. Cawan yang berisi anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dipecahkan, yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan Kristus yang sudah mati berkorban buat kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa syukur untuk perjamuan ini. Kami bersyukur Bapa, untuk kesekian kalinya kami berbagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap pribadi kami yang telah berbagian dalam perjamuan ini selalu mengenang akan pribadi Yesus yang sudah mati berkorban bagi kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami menjalani hidup ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, bernilai, menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, meninggikan hanya nama Tuhan dalam hidup kami. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan.
Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kembali akan pemberitaan firman-Mu, mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, bukan untuk menyombongkan diri kami, tetapi hanya Tuhan sajalah yang kami tinggikan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur jikalau hari ini Tuhan mengundang kami di dalam kami berbagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, di kesempatan ini kami sebagai umat-Mu ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Biarlah Tuhan yang menolong untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup jemaat-Mu, baik yang ada di Kelapa Gading ataupun yang ada di Villa Melati Mas. Jemaat yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini, yang sedang berbaring lemah di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan beranugerah menolong mereka, menyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga kesembuhan itu dialami dan mereka dipulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk kehidupan di dalam keluarga anak-anak-Mu, khususnya dalam situasi zaman sekarang ini. Mungkin banyak hal yang kadang-kala menjadi penyebab timbulnya konflik di dalam keluarga. Tetapi kami berdoa memohon anugerah-Mu. Kasih Kristus itu boleh mengikat kami satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang dalam situasi sekarang ini begitu sulit untuk berjalan dengan normal. Tetapi kami berdoa, kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah sumber segala berkat yang akan memberikan berkat surgawi itu, dan Kau juga berikan kami hikmat untuk kami melihat peluang-peluang yang Tuhan bukakan untuk kami bisa mendapatkan berkat Allah itu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan GKI Agape yang Tuhan tetap pelihara dalam kehidupan kami bergereja. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi ikatan persekutuan kami satu dengan yang lain boleh difasilitasi melalui ibadah online yang diadakan. Biarlah melalui semuanya itu ya Tuhan, kami boleh tetap dikuatkan, dihiburkan, dan kami boleh tetap bersekutu sebagai keluarga besar GKI Agape. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun bangsa ini, khususnya saat-saat ketika akan menghadapi kondisi-kondisi yang sulit pasca pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Mungkin akan berdampak dalam kehidupan ekonomi bangsa ini. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak sehingga krisis itu tidak melanda dan tidak menghukum kami sebagai bangsa Indonesia. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan kami sebagai gereja Tuhan ketika aturan PSBB akan mulai berakhir. Kami akan memasuki new normal, khususnya dalam hidup kami bergereja. Tuhan tolong berikan kami hikmat bijaksana di dalam kami akan memulai ibadah secara offline di dalam gedung gereja. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 21
sampai 22 berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat bisa memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja seperti yang tertera di layar. Mari sama-sama sebelum kita mempersiapkan persembahan kita menyanyi dari KPPK nomor 342. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan, mengembalikan setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami berikan itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 85. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sutoda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pabuni. Yen Yehova serta terlien kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siami yang lien ceniping an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.